menghormati yang namanya pembantu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika datang kepada kalian pembantu kalian dengan bawa makanan. Jadi pembantu sudah menyiapkan makanan kita atau memasakkan makanan kita kemudian dibawakan kepada kita, maka suruhlah duduk dia dan makanlah bersamanya. Makan bareng pembantu. Fa illam yaf'al, kata Rasul, kalau memang tidak bisa kita duduk bareng dengan pembantu, ya, maka falyunawil, berikan kepada pembantu itu walaupun hanya sesuap. Ya. Seseorang itu akan ketahuan watak aslinya itu ketika berhubungan dengan orang yang posisinya di bawah dia. Kalau dia berhubungan dengan orang yang di bawah dia, dihargai, dihormati, ya, berarti oh ini Masya Allah, berarti ini orang baik, berarti punya akhlak yang baik. Tapi kadang ada orang itu ketika ada orang yang di bawah dia di dalam ekonomi atau di dalam derajatnya, orang yang di bawahnya ini ditindas, tidak dihargai, di situ ketahuan, oh ini berarti watak aslinya ini ya orang tidak baik. Nah, pembantu memang benar ya, sebagian orang memandang sepele, tapi ya, banyak orang terbantu karena ada pembantu itu tadi. Lah Rasulullah beliau bilang, kalau kita makan ya, kalau memang bisa pembantu diajak duduk bareng, ajak duduk bareng makan dengan kita. Kalau tidak bisa, kasih yang kita makan kepada pembantu kita. Di sini Rasulullah mengajarkan apa? Jangan membeda-bedakan antara makannya tuannya dengan pembantunya. Kadang tuannya makannya enak-enak ya, makan ayam ya, makan daging, makannya enak-enak, tapi pembantunya tidak boleh makan sayur aja, makan tempe aja, tahu aja, belum tingkatnya kamu makan seperti ini. Lah Rasulullah mengajarkan kepada kita, apa yang kita makan berikan juga kepada pembantu kita. Itu termasuk orang yang memuliakan orang. Ada sebagian orang tidak peduli hal ini, bah pembantunya makan, tidak makan, tidak urusan. Pembantunya makan apapun, tidak urusan, tidak memperhatikan seperti itu. Nah ini tidak boleh, dosa, ya, dosa. Memang benar pembantu bukan keluarga ya, bukan keluarga kita, tapi kita harus menghargai mereka, harus menyayangi mereka. Mereka meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan tanah airnya, tinggal sama kita, kerja sama kita, maka sayangi mereka. Kasih waktu istirahat, kasih waktunya tidur, waktunya istirahat. Jangan kerja terus ya, mulai pagi sampai malam terus seperti itu. Ya, 1 minggu kemudian ya dibakar rumah tuannya. Tidak ada jeda gitu. Kadang ada sebagian orang seperti itu, tega gitu. Wis kerja mulai pagi, mulai subuh, wis bersih rumah, masak, belanja dan lain sebagainya. Kemudian mungkin jadwalnya jam 8 sudah istirahat, masih suruh kerja lagi 8, 9, 10 ya. Nah ini jangan ya. Jadi hargai ya, hormati yang namanya pembantu. Qala rajulun, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, kam na'fu anil qadim. Ya Rasulullah, harus berapa kali kita memaafkan dari pembantu ini? Maka kata Rasulullah SAW, maafkan dari kesalahan seorang pembantu ya, sehari 70 kali ya. Aku memaafkan pembantu
itu sampai 70 kali. Berarti banyak kesalahannya. Selama kesalahan itu tidak berat ya, kesalahannya tidak berat, nyuri atau melakukan hal yang tidak melanggar syariat atau melanggar hukum, suruh keluar. Tapi kalau kesalahan-kesalahan remeh ya, mecahin gelas atau ya itulah wajar lah ya, atau melakukan kesalahan lupa tidak nyiram tanaman, maafkan gitu. Jangan kesalahan remeh luput sekali ya, nggak nyiram tanaman, wah dihina habis-habisan, diejek habis-habisan, bahkan sampai ada yang dipukul ya, bahkan dipenjara. Kasihan ya, kan budak ini. Nah, dan zaman sekarang seperti itu ya, tidak ada sama sekali menghargai di dalam membantu. Maafkan kesalahan-kesalahan yang remeh-remeh, maafkan. Tapi kalau memang kesalahannya berat, ya wis suruh berhenti, tidak usah kerja sama kita. Adapun sampai kalau remeh-remeh ya, kadang sampai dipukul sampai berdarah, kadang gajinya dikurangi ya, kadang gajinya tidak turun ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak digaji-gaji lah. Ini dolim ya, ini dolim. Hargai pembantu ya, hargai ya. Rasulullah SAW beliau menghargai pembantu beliau ya. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bertahun-tahun khidmat sama Rasulullah, bantu Rasulullah sama sekali Rasulullah SAW beliau tidak pernah marah ya. Muasyaratul arham. Sekarang cara bermuamalah, berinteraksi dengan kerabat. Al-arham yal aqarib, yaitu kerabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, silaturahim tazidu fil umur wa sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, khususnya keluarga-keluarga kita ya, itu bisa menambah panjang umur kita ya. Umurnya mungkin batasnya 60, tapi hakikatnya Allah memberikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala seakan-akan umurnya itu bukan 60 tahun, seperti 100 tahun atau 65 tahun. Bisa juga orang ketika silaturahmi itu menambah umur karena apa? Refreshing ya. Di rumah penat, sumpek masalah tok, silaturahmi. Yang aslinya sumpek karena penyakit itu hilang karena silaturahmi itu tadi ya. Dan sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang orang lain tidak mengetahui ya, siapa tahu-tahu naruh di kasurnya temennya kue, atau menggantungkan kresek makanan di pintunya tetangga, tidak ada yang tahu, itu bisa memadamkan daripada murka Allah ya, shadaqatus sir. Qala sallallahu alaihi wasallam, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, silaturahim, menyambung tali silaturahmi dan memiliki akhlak yang baik, wa husnul jiwar, bertetangga dengan tetangga baik ya, itu memakmurkan rumah-rumah dan menambah daripada umur orang tersebut. Jadi silaturahmi khususnya kepada keluarga, kerabat ya, saudara, silaturahmi. Kalau memang jauh, telepon, komunikasi. Karena kalau sudah satu saudara jarang komunikasi, itu satu sama lain itu akan ada banyak pertanyaan,
akan ada perasaan canggung, malu, sampai akhirnya tidak silaturahmi sekalian gitu. Ya. Terus ketika keluarga saudara ada masalah, bantu. Ada masalah, bantu. Ya. Saudara lagi ada musibah, datang, hibur. Ya. Saudara butuh dukungan, dukung. Ya. Jangan menjatuhkan satu sama yang lain. Nah, satu saudara ini ya, termasuk tanda seorang anak itu berbakti itu apa ya? Ketika orang tuanya meninggal, satu saudara ini tetap saling menyayangi, tetap saling menghormati, ya, tetap nyambung. Bukan berarti orang tua sudah meninggal putus hubungan, selesai wis. Kamu sudah punya keluarga, saya sudah punya keluarga. Jangan, ya, sayangi. Saudara kita sayangi. Di dalam tubuh saudara kita itu ada darah orang tua kita, ada darah ibu kita, ada darah ayah kita. Sayangi mereka. Dan juga anak kita, ya, anak-anak kita kelak ya, kalau sudah punya anak, kasih tahu. Ini loh, ini saudaranya Abi, ini saudaranya kakek, ini saudaranya nenek. Diajari gitu. Ta'allamu ansabakum, kata Rasulullah, pelajarilah nasab-nasab kalian gitu. Dengan kau mengetahui nasab-nasab kalian, maka kau akan menyambung hubungan dengan saudara-saudara kalian. Kalau orang tuanya sudah tidak ngajari, ya, anaknya tidak pernah diajak ke rumah saudara-saudaranya, tidak diberitahu ini saudaranya, akhirnya apa? Ya putus. Kalau istilahnya sekarang mati obor, mati obor. Jadi makanya kalau kita lihat orang-orang tua kita, didikannya dari orang-orang tuanya luar biasa. Itu masih ada hubungan dari sini sampai sini, ya. Jadi jidah itu punya sepupu, sepupunya jidah sama ini sepupu. Nah, sampai seperti itu, gitu. Sampai seperti itu. Berharap apa? Yaitu tadi silaturahmi, ya. Persambung antar saudara ini masih terdidik. Nah, harus ketika kita punya anak diajak. Anak itu kalau ketika silaturahmi ke keluarga diajak, mau tidak mau, paksa biar tahu keluarga ini, ya, biar tahu keluarga. Ya, orang zaman sekarang tidak, silaturahmi dianya tok, tapi anaknya dibiarin main game di rumah. Jangan. Kita kalau diajak orang tua silaturahmi ke keluarga, ikut gitu loh, ikut, ya, ikut gitu loh. Kata Rasulullah apa? Wa yazidna fil a'mar, ya, nambah umur, ya, nambah umur. Bahkan di hadis yang lain menambah rezeki. Orang itu kalau pengen sukses di dalam berdagang, kunci pertama apa? Punya relasi yang banyak, ya, punya relasi, kenalan yang banyak. Termasuk apa? Silaturahmi, ya, kesini kan dikenal itu. Suatu saat kita usaha apa, nanti keluarga kita yang beli. Loh, rezeki, ya kan? Rezeki. Mungkin keluarga punya usaha apa, kita bisa beli kepada mereka. Itu bisa didapatkan dengan apa? Silaturahmi, ya. Terus orang yang di rumah tok, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah silaturahmi, sulit, ya. Sulit, ya. Jadi silaturahmi kepada siapapun, ya, khususnya kepada keluarga kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu al-miskin shadaqah wa hiya ala dzirrahim isnatan shadaqah wasilah. Sedekah kepada orang miskin, kita hanya mendapatkan pahala satu sedekah. Tapi ya, kalau bersedekah kepada keluarga, ya, kita mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan yang kedua silaturahmi, menyambung hubungan dengan keluarga. Ya. Dilihat siapa keluarganya yang butuh, dibantu, ya. Keluarganya yang ada kebutuhan, bantu. Ya.
Jadi sayangi keluarga. Jangan dibalik, orang lain kayak keluarga sendiri kayak orang lain. Jangan. Ya. Memang kadang gesekan di antara keluarga itu pasti ada, pasti ada. Ya. Pasti ada gesekan antar keluarga itu pasti ada. Tapi tetap kita sambung silaturahmi. Ya. Walaupun saudara kita tidak nyapa, tetap kita ada ikhtiar gitu, datang ke rumahnya tidak dibukain pintu atau nelpon tidak diangkat, yang penting ada usaha gitu. Kemudian anak kita tetap, walaupun kita sama saudara kita musuh-musuhan, ajari anak kita ketemu sama pamannya, ya, ketemu sama pamannya. Walaupun anak kita ini tahu bapak saya sama paman saya ini musuhan, ya, anak jangan ikut campur. Anak jangan putus silaturahmi dengan sepupunya, tetap sama sepupunya, tetap sapa. Ya. Tahu saudara ayahnya itu nyakiti luar biasa kepada ayahnya, tetap sayangi anak daripada pamannya. Ya. Hormati, tetap nyambung. Ya. Jangan sampai malah didikan yang salah itu seperti ini. Konflik antar keluarga, anak dibawa juga. Anak-anaknya dibilang, kamu ya jangan sampai ayah melihat kamu hubungi paman kamu atau bibi kamu. Kalau kamu sampai hubungi paman kamu, bibi kamu tidak tak anggap anak dan lain sebagainya. Ya berarti kamu anak pamanmu. Ya itu jangan. Ya kejelekan itu jangan diwariskan gitu. Ya wis cukup atasan tok. Ya yang bawah sudah biar adem ayem. Kalau bawahan diajari jelek juga, ya, saudaranya diceritakan aib-aibnya biar anak-anaknya ini benci sama paman bibi. Akhirnya apa? Dia sama sepupunya tidak sopo-sopo, saling benci. Nanti punya anak ya gitu lagi. Ya, jadi silaturahmi, ya, menyambung hubungan dengan saudara itu hukumnya wajib. Ya, wajib, hukumnya wajib. Ya. Baik keluarga itu membalas silaturahmi kita ataupun tidak, ya, yang penting kita sudah berusaha untuk yang namanya menyambung. Adapun keluarga dia tidak mau menyambung kembali, itu urusan dia. Ya. Ada sebagian orang-orang itu ketika rumahnya disilaturahmi, ya, itu ngomong dengan terang-terangan, ngomong apa? Ngapain kamu kesini? Gitu. Ngapain kamu kesini? Gitu. Ada loh orang-orang seperti itu. Ya. Ngapain kamu kesini? Wis tidak usah kesini lagi. Ya. Tidak usah kesini. Capek kesini ngapain kamu? Wis cukup terakhir. Tapi orang ini tetap nyambung gitu loh ke saudaranya. Ini luar biasa ya. Tetap sambung silaturahmi.